Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang medan magnet, sumber medan magnet akibat arus listrik. Ya, ada dua ilmuwan yang menginisiasi penemuan adanya efek medan magnet akibat arus listrik. Yang pertama itu yaitu Ørsted yang menemukan bahwa jarum kompas berubah arah ketika kapal air tersambar petir, ya, adanya arus listrik. Kemudian Ampere juga menunjukkan bahwa jika dua kawat berarus yang didekatkan akan terjadi gaya baik itu tarik-menarik atau tolak-menolak. Medan magnet akibat arus listrik, ya, medan magnet yang dihasilkan oleh satu bagian kecil arus listrik dapat dijelaskan oleh hukum Biot-Savart. Ya. Jadi di sini ada ds, ya, satu jarak kecil, ya, uh, yang kemudian satu konduktor yang dialiri arus, kemudian kita ambil yang bagian terkecilnya, kemudian kita akan hitung medan magnet pada titik P dengan jarak R, ya, sehingga ada vektor jarak di sini dari titik ini ke P. Maka menurut hukum Biot-Savart, medan magnet bagian medan magnet terkecil atau dB itu akan sama dengan mu0 per 4pi dikali dengan IDS, ya, arus yang mengalir, kemudian dikali dengan bagian kecil dari konduktor, cross vektor arahnya R, ya, dibagi dengan R kuadrat, jarak dari titik tersebut ke titik yang akan kita hitung medan magnetnya. Ini cross, ini kalau kita sederhanakan kita bisa hitung magnitudenya, yaitu mu0 per 4pi IDS sin theta, ya. Theta itu sudut dari CDS dan R, vektor R, dibagi R kuadrat. mu0 disebut konstanta permeabilitas yang besarnya itu 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere atau 1,26 kali 10 pangkat min 6 Tesla meter per ampere. Ya, ini basic dari cara menghitung medan magnet akibat adanya arus listrik. Kemudian karena ini magnitud, untuk arahnya seperti apa? Arahnya itu kita gunakan kaidah tangan kanan, ya, yaitu jari-jari yang menunjukkan arah medan magnetnya akibat dari arus listrik yang ditunjukkan oleh ibu jari. Ya, jadi kalau misalnya di sini arah arusnya ke sana, maka arah medan magnet di titik ini akan masuk ke dalam bidang, ya, seperti itu. Kemudian medan magnet akibat arus listrik pada kawat panjang, ya, long straight line, ya, kawat lurus panjang, ya. Ini kita akan cari medan magnetnya. Dasarnya sama, kita menggunakan rumus yang sebelumnya, dB, ya. Hanya saja dia diintegralkan dari satu titik ke titik lain. Dan karena ini sangat panjang, maka dia akan terhitung dari 0, katakanlah, sampai tak hingga. Detail penurunannya ini kalian bisa baca di buku acuan, tapi rumus jadinya diberikan, yaitu medan magnet yang dikeluarkan arus listrik I itu sama dengan mu0 dikali I per 2pi R. R itu jarak dari jarak tegak lurus kawat terhadap titik yang dihitung. Jadi kalau kalian lihat misalnya di sini kalian hitung, maka B di sini berapa, maka kita harus hitung jarak tegak lurusnya berapa, ya. Jarak tegak lurusnya berapa, kemudian arus yang mengalir itu berapa, maka kita dapat hitung besar medan magnet yang dihasilkan. Ya, satunya Tesla, arus listrik itu ampere, dan jarak itu M. Ya, seperti ini. Untuk arahnya sama, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Kemudian kita juga dapat menghitung medan magnet akibat arus listrik pada kawat busur melingkar, ya, atau circular arc, ya. Jadi kalau dia melingkar dengan pusat yang kita ketahui, maka kita dapat menghitung medan magnet pada pusat busur, ya, pada pusat busur, ya, yang dihasilkan oleh arus listrik, ya, pada circular arc atau kawat penghantar yang melingkar, yaitu medan magnet B sama dengan mu0 per 4pi dikali I dikali C per R, ya. Dimana C di sini adalah sudut busur yang kita hitung dalam radian, ya. Jadi kalau misalnya 90 derajat berarti dia itu adalah setengah pi radian, atau 360 derajat berarti dia 2pi radian. Yang perlu diperhatikan adalah yang dihitung di sini adalah medan magnet pada pusat busur, ya. Pusat busur. Sebenarnya dia sama, dia pasti juga integral dari dB,
ya, misalnya dari 0 sampai sudut tertentu misalnya setengah pi ya. Nah, ini kita bisa hitung. Ya, ini ada contoh pertama, contoh 1, hitung medan magnet ya B pada titik P ya, titik P akibat dari dua kawat penghantar yang berlawanan arah ya. Ini I1 besarnya 60 ampere, I2 80 ampere ya, ini 80, ini 60. Yang terpisah dengan jarak D. Yang kita ketahui di sini adalah D itu sama dengan 14 cm ya, seperti pada gambar berikut. Maka kita hitung medan magnet pada titik P. Kedua penghantar ini dia berlawanan arah ya, yang satu ini keluar bidang, yang satu lagi itu masuk ke dalam bidang. Jadi dia berlawanan arah. Maka di sini kita dapat hitung. Yang pertama kita hitung R-nya dulu ya, secara tegak lurus ya, R-nya ini kita dapatkan setengah akar 2 dikali D ya. D jarak antar dua kawat atau ini sekitar 0,1 meter. Besar medan magnet akibat I1 dan I2 kita dapat cari B1 mu 0 I1 2 PR, B2 itu mu 0 I2 2 PR ya. Ini rumusnya. Kemudian setelah kita cari medan magnetnya, maka besar medan magnet total adalah B vektor total ya, sama dengan B1 vektor ditambah B2 vektor. Nah, ini kita harus perhatikan bahwa penjumlahan di sini adalah penjumlahan secara vektor, karena medan magnet itu adalah vektor. Kalau kalian lihat gambar ini, medan magnet akibat I1 ya, itu arahnya akan ke sana ya. Dia tegak lurus, jadi kalau kalian pakai kaidah tangan kanan, ibu jari ke arah keluar bidang, maka jari-jari lain akan menunjukkan ke arah sana ya. Ini akibat B1. Begitu juga dengan akibat I2, dia masuk ke dalam bidang, ibu jari masuk ke dalam bidang, maka medan magnet di titik ini dia akan ke arah sini ya. Nah, ini setelah kalian dapatkan nilai B1, magnitudnya berapa, B2-nya magnitudnya berapa ya di sini. Kemudian kalian tahu arahnya, maka penjumlahan vektornya. Nah, ini sedikit spesial, istimewa, karena dia 90 derajat, kita bisa gunakan langsung ya Pitagoras. Besar magnitudnya itu adalah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat, kemudian diakarkan. Ya. Sama dengan, ya ini secara matematis, mu 0 per 2 PR, akar dari I1 kuadrat tambah I2 kuadrat. Ya. Nilainya sekitar segini. Ya. 1000 mu 0 per 2 pi Tesla. Nah, arahnya seperti apa? Arahnya kita dapat lihat ya. Arahnya akan ke arah sana ya. Yang berarti arahnya itu adalah ini ya. Arah si B ini ya. Yaitu 45 ditambah si ya. Si itu berapa? Si bisa kita cari dengan Pitagoras ya. Kalau kita anggap di sini adalah B1 ya. Maka tan dari si itu adalah B1 per B2 ya. Maka 45 ditambah arcus tan B1 per B2 itu nilainya mendekati 81 derajat atau sekitar 81 derajat. Kemudian contoh yang kedua, yang untuk circular arc, hitung medan magnet B pada titik C akibat dari kawat penghantar berarus pada gambar. Jadi kawatnya ada yang lurus, sirkular, kemudian lurus lagi. Medan magnet akan disebabkan oleh arus pada kawat seksi 1, 2, 3 ya. Kawat pertama, kawat kedua, kawat ketiga ya. Seksi kedua, pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pada seksi 1 dan 2, tetanya itu 0 ya. Ini kalau kalian lihat ya. I ke sana, maka DS-nya itu ke sana ya. Kemudian R-nya itu adalah ke sini, R vektornya itu, maka sudutnya itu 0 ya, atau 180, sehingga dB yang diakibatkan dari I1 dan I2 ya, maksudnya seksi 1 dan seksi 2 itu akan sama dengan 0. Maka B1, B2 itu akan sama dengan 0. Sementara yang disebabkan oleh seksi 3, sudutnya adalah ini 90 derajat ya, ini 90 derajat, atau ini sama dengan setengah pi ya, radian. Sehingga B kita dapat itu mu 0 IC per 4 PR ya. Kalau kita masukkan pi per 2, maka kita akan dapatkan mu 0 I per 8 R Tesla. Total medan magnetnya adalah jumlah dari seksi 1, 2, 3 ya. B1, B2-nya 0, maka nilainya adalah mu 0 I per 8 R Tesla. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang gaya magnet.
ya, kita sudah sempat membahas tentang gaya magnet yaitu IL cross B pada dua kawat arus sejajar ya. Artinya medan magnetnya di sini diakibatkan oleh kawat berarus lainnya ya. Jadi kalau sebelumnya kita membahas ada medan magnet ya, medan magnet katakanlah medan magnetnya keluar bidang ya. Kemudian ada suatu uh, partikel ya yang bergerak ya V, Q ya ini B. Maka kita tahu bahwa medan partikel ini akan berubah arah ya karena akibat dengan gaya magnet. Nah, sekarang medan magnet B itu diakibatkan oleh arus listrik ya, arus listrik lain. Maka di sini disebut dengan dua kawat arus sejajar seperti ini. Jadi ada kawat berarus, kawat B ya, kawat A dia menghasilkan medan magnet, kemudian medan magnet ini berinteraksi dengan arus pada kawat B, maka terjadi yang disebut dengan gaya magnet. Rumusnya itu ya ini F pada F akibat B pada A ya, akibat B pada A, F pada B akibat A ya, F pada B akibat A, maka IB L cross BA ya seperti ini. Ini sama aja ya. Maka magnitudenya itu kita bisa cari IBLBA sin 90 ya karena dia cross atau sama dengan mu 0 L ya IA IB ya. Ingat rumus BA ini ya. BA itu dia adalah mu 0 ya I akibat A per 2 pi R. R-nya itu adalah jarak antara kedua ini yaitu D ya. Ini kita kalikan dengan IBL ya, IBL maka jadi seperti ini. Nah, umumnya kita lebih sering menggunakan yaitu gaya persatuan panjang ya, FBA per L sama dengan mu 0 IA IB per 2 pi D ya. Jadi gaya pada B akibat arus pada A ya, FBA ya. Gaya pada B akibat arus pada A. Jadi A ini menghasilkan medan magnet, B ini ada arus listrik, maka dia terjadi gaya. Selanjutnya yaitu hukum Ampere ya. Hukum Ampere ini biasanya lebih juga dikenal dengan Ampere law. Ya, Ampere's law for magnetism ya, for magnetism. Oke. Menunjukkan bahwa medan magnet total atau net magnetic field pada suatu loop imajiner disebut dengan Amperian loop ya. Ini kalian ingat kalau kalian bicara tentang Gauss, ada yang namanya Gaussian surface ya. Surface ya. Ini kira-kira ekuivalen akan sebanding dengan jumlah arus listrik total yang berada di dalam loop tersebut ya. Arus listrik total ya I enclose ya sigma ya sigma ini sama kira-kira dengan Q enclose ya kalau kalian bicara dengan Gauss law ya. Yaitu integral tertutup dari BDS ya medan magnet dengan jarak sama dengan mu 0 I enclose ya I enclose atau B cos theta ya karena dia dot product DS sama dengan mu 0 I enclose. Nah di sini misalnya kita ada 3 penghantar ya, yang satu keluar arahnya keluar bidang, ini masuk ke bidang, ini keluar bidang. Nah kita ingin mencari medan magnet akibat dari kedua penghantar ini ya. Maka kita bisa buat imaginer loop atau Amperian loop di sini. Kemudian kita asumsikan ya. Pertama kita asumsikan arah dari medan magnetnya itu adalah ke sana ya. Kemudian kita akan hitung berapa sih total arus listrik bersih yang berada di dalam loop ini. Kalau ini menuju bidang, ini keluar bidang, kemudian kalau ada yang lainnya kita jumlahkan plus minus plus minus plus minus, maka kita akan dapatkan netnya berapa ya, netnya berapa. Kemudian dikalikan dengan mu 0, maka medan magnet pada titik-titik tersebut akan sama dengan mu 0 dikali I netnya. Nah, bagaimana dengan arahnya?
maka arahnya itu ditentukan jika I enclose atau I netnya itu positif, maka arah yang kita asumsikan ini sudah benar. Tapi ternyata kalau I enclose ini bernilai negatif, ya, maka arah medan magnetnya itu adalah kebalikannya, ya, kebalikannya seperti itu. Ya, ini kalau misalnya eh, kita gunakan untuk apa? Menghitung medan magnet ya. Kalau dia loopnya simetrik ya. Karena kalau kita cari loop ini kan mengintegrasikannya terlalu susah. Maka untuk special case Amperian loop atau hukum Ampere itu dapat digunakan untuk Amperian loop yang simetris ya. Kalau misalnya dia ada kawat, kita bikin Amperian loopnya simetris, maka kita tahu pada titik ini B-nya itu jika kita gunakan nilai apa hukum Ampere ini hasilnya akan sama dengan ini. Ya. Nah, kalau kita ingin menghitung bagaimana medan magnet di dalam penampang kawat penghantar ya seperti ini, ya maka hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah hukum Ampere atau Amperian loop ya, BD integral tertutup BDS sama dengan mu 0 I enclose itu sangat berguna jika kita dapat mengintegrasikannya. Artinya loop Amperian loop yang kita gunakan imajiner itu bersifat simetris dan dapat diintegrasikan dengan mudah. Oke, ini salah satu penggunaan dari hukum Ampere ya untuk menghitung dari medan magnet pada solenoid yang dihasilkan oleh solenoid. Yang dihasilkan oleh solenoid lilitannya N ya, jumlah lilitannya N kali, maka arus listrik yang dihasilkan itu adalah B sama dengan mu 0 I N. N itu dengan catatan adalah jumlah lilitan per satuan panjang ya, per L. Ya, ada solenoid kumparan, medan magnetnya seperti ini ya arahnya, atau disimplify seperti ini, maka dia dapat dihitung menggunakan rumus dari hukum Ampere ya, integral BDS. Maka kalian perhatikan ini bisa dihitung, sementara I enclose-nya itu akan sama dengan I dikali NH, jumlah lilitannya dan panjang yang kita ambil di sini, kita ambil sebagai contoh. Karena arahnya sama semua, maka jumlahnya itu saling menambahkan atau menguatkan. Nah, ini kalau kita BH sama dengan I NH ya, maka ini dia akan hilang. Maka B akan sama dengan mu 0 ya, I kali N ya. I enclose nilainya ini. Oke. Maka kita peroleh seperti ini. Untuk toroida ya, sama ya, itu selenoid yang kita bentuk seperti lingkaran. Jika dia jumlah lilitannya N ya, jari-jarinya R, maka medan magnetnya itu kalian bisa gunakan juga hukum Ampere untuk mencarinya. Tapi pada akhirnya kita akan temukan bahwa medan magnetnya itu akan sama dengan mu 0 I dikali N. Jumlah lilitannya dibagi dengan 2 PR ya. N ini jumlah lilitan ya, yang mana dia tidak sama dengan N kecil ya. Karena N kecil ini adalah N besar per L ya. Jadi kita tidak menggunakan N kecil, N besar per L, tapi karena kita punya jari-jari, terdapat efek dari jari-jari pada toroida. Ya. Ini yang perlu kalian perhatikan ya, untuk toroida. Kemudian ini kita masuk ke contoh sebuah solenoid, panjangnya 1,23, membawa arus 5,57 ampere. Solenoid tersebut tersusun dari 5 kumparan kecil, yang masing-masing memiliki 850. Jadi dia ada kumparan 1 ya, kemudian kumparan 2, kumparan 3, kumparan 4, ya, kumparan 5. Ya. Masing-masing kumparan ini ya adalah 850 lilitan ya. Hitung medan magnet pada tengah-tengah solenoid ya. Menghitung medan magnet dengan menggunakan hukum Ampere ya, itu pasti menghitung medan magnet pada tengah-tengah solenoid, karena di luar dari solenoid itu nilainya akan sangat kecil, karena hukum Ampere tadi kalau kita lihat dia enclosed, di luar itu dia akan saling membatalkan, cancel out each other ya. Oke, ini komparannya ya, kita tahu panjangnya ini adalah 1,23, kemudian arus yang mengalirnya itu adalah 5,57 ampere, maka kita dapat langsung cari B sama dengan mu 0 IN
ya, mu 0 I. N itu adalah N besar per L ya, jumlah lilitan dibagi dengan panjang ya. Panjangnya 1,23, jumlah lilitannya itu adalah 5 kali 850 ya. Kalian masukkan, selesaikan secara matematis, akan didapatkan 2,4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Oke, cukup sekian untuk bab medan magnet akibat arus listrik. Jadi ya catatannya yang harus kalian ingat ya, itu adalah yang pertama itu B ya, pada akibat ya, akibat kawat lurus ya, yaitu B sama dengan mu 0 I per 2 pi R ya. Kemudian yang kedua itu adalah B akibat kawat melingkar ya, kawat melingkar ya. B sama dengan mu 0 I C per 2 pi R ya. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum ampere. Hukum ampere. Yang keempat itu adalah gaya ya, gaya. Itu FB sama dengan mu 0 ya, FB per L, mu 0 IA IB per R kuadrat 2 pi D ya, 2 pi D. Kemudian yang kelima itu adalah solenoid ya, solenoid dan toroid ya. Oke, ini yang mu 0 IN dan mu 0 IN per 2 pi R ya, jari-jari. Baik, cukup sampai di sini pembahasan medan magnet akibat arus listrik. Terima kasih.